Untuk Bapak Ibu yang sudah lama menderita stroke, terus masih ada gejala sisa yang di tangan ya khususnya. Kalau boleh, kalau saya diizinkan, saya lihat kira-kira ada yang bisa saya lakukan atau enggak, apa yang bisa saya lakukan untuk tangan Bapak Ibu sehingga bisa lebih fungsional. Halo sahabat Premier, berjumpa lagi dalam podcast edisi Hari Stroke Sedunia 2021. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat cantik, yang sangat menawan. Telah hadir di hadapan saya saat ini Dr. Margareta Aryani, spesialis ortopedi, konsultan bedah tangan. Halo Dr. Maggie panggilannya ya. Dr. Halo Maggie. juga. Ini alisnya apa? Ini. Halo dok. Hello. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kalau Dokter Maggie sehat. Artinya siaran kita hari ini akan sangat menyenangkan. Dok, ini kan podcast kali ini kan sebenarnya edisi Hari Stroke Sedunia dok, yang jatuh pada tanggal 29 Oktober kemarin. Tapi sebelum kita mengarah ke topik pembicaraan yang lebih lanjut, saya ingin coba nih dok, mengedukasi, menginformasi sahabat Premier. Mungkin sahabat Premier agak kurang familiar atau mungkin belum mengetahui ada ya dokter ortopedi dengan subspesialis bedah tangan. Kalau di Inggrisin tuh susah dok, seingat saya nih. Hand and micro surgery. Ya gitulah, pokoknya bahasanya susah sahabat Premier. Nah, Dokter Maggie coba nih cerita sedikit. Apa sih dok yang membedakan Dokter Maggie ini dengan dokter-dokter ortopedi dengan kekhususan lainnya dok? Jadi di ortopedi sendiri itu banyak bidangnya. Ada tulang belakang, ada panggul, ada sports medicine, ada foot and ankle, bahkan juga ada pediatrik dan ada bedah tangan. Nah di bedah tangan ini saya menangani kelainan-kelainan atau kondisi-kondisi yang berkenaan dengan tangan seperti patah jari tangan atau tumor pada tangan atau kondisi seperti carpal tunnel syndrome. Banyak sih. Jadi sangat spesifik dok ya bagian ya, tangan. Lebih spesifik ke tangan. Tangan saya ini nggak bisa main piano, bisa nggak dok dibikin supaya bisa main piano atau main gitar? Mungkin les dulu Mungkin ya. les. Nah jadi buat sahabat Premier juga nih sebagai informasi bahwa di Rumah Sakit Premier Bintaro ini setiap dokter ortopedi itu memiliki kekhususan. Salah satunya Dokter Maggie ini yang khusus menangani tangan. Nah dokter, kalau saya boleh tanya nih dok, dikit dok. Kan untuk subspesialis bedah tangan ini kan masih jarang ya dok, masih ya mungkin jumlahnya bisa dibilang lebih sedikit dibanding subspesialis yang lain. Apa sih dok yang membuat dokter tuh akhirnya wah ini aku pilih nih jadi ambil jurusan ini gitu, waktu mungkin dulu saat kuliah atau PPDS gitu dok? Karena kalau nggak punya tangan terus mau ngapain gitu. bener. Soalnya gini, tangan itu menurut saya istimewa ya. Kita kehilangan jempol contohnya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan 4 jari doang? Ya mungkin kita bisa pegang beberapa benda, kita bisa garuk-garuk. Cuman fungsi dari tangan itu jadi berkurang hampir 50 atau bahkan 60%. Jadi setiap bagian dari tangan itu punya kekhususannya masing-masing, istimewa lah tangan itu. Jadi itu membuat dokter tertarik nih pada saat PPDS dulu mengambil kekhususan ini. Nah, karena keistimewaan dari fungsi tangan tadi, makanya Dokter Maggie pun kita undang nih di sini dalam rangkaian podcast Hari Stroke Sedunia. Dok, ini lagi nih pertanyaan lagi nih, banyak nanya saya. Kan tadi dokter bilang udah kekhususan dan keistimewaan fungsi tangan tadi. Kita sekarang bicara kekaitannya dengan stroke. Mungkin nih dok, mungkin sahabat Premier juga masih kurang familiar nih. Biasanya kan kalau kita bicara stroke, ada beberapa spesialis yang tergabung di situ. Biasanya dokter spesialis saraf kita udah undang kemarin, Dokter Medi. Dokter bedah saraf kita udah undang juga kemarin, Dokter Agung Heri Wahyudi. Dan juga dokter rehabilitasi medik. Biasanya itu kan mereka yang umum ya, yang common. Mungkin ya nyerempet psikiater juga lah. Mungkin karena ada shock atau mungkin sedikit terguncang ketika terkena stroke. Nah tapi ini kan kali ini saya mengundang Dokter Maggie nih, dokter bedah ortopedi itu. Apa sih dok yang membuat dokter sehingga Dokter Maggie ini dapat terlibat dalam penanganan pasien stroke, di mana tadi dokter udah mention nih dari keistimewaan fungsi tangan itu sendiri? Jadi
Kalau dibilang apakah saya menangani stroke, udah jelas saya tidak menangani stroke secara akut ya. Jadi stroke secara akut, serangan stroke itu ditangani oleh teman sejawat bedah saraf, lalu yang fase subakutnya untuk pemulihan ya teman-teman dari rehabilitasi medik. Saya ini mungkin orang terakhir yang berperan dalam tata laksana gejala sisa stroke. Nah, kenapa tuh dok terakhir? Karena gini, kita tahu bahwa stroke itu kan gangguan pada otak, kerusakan pada bagian dari otak itu. Dan bagian yang rusak itu adalah bagian yang mengontrol gerakan, baik itu kaki maupun tangan. Nah kebetulan karena saya hand surgeon ya, jadi saya hanya menangani yang di tangan aja. Dalam perjalanannya setelah serangan, otot-otot itu yang tadinya lumpuh bisa mengalami pemulihan. Kalau dia terapinya benar, fisioterapinya intensif, otot-otot itu akan pulih. Tetapi ada juga tergantung keparahan serangan awal, ada otot-otot yang memang tidak mau pulih. Jadi pasiennya sudah menjalani tata laksana akut dengan baik, sudah fisioterapi yang sangat maksimal, dia rajin datang ke fisioterapi, tapi tetap aja ada beberapa fungsi otot yang nggak mau pulih. Setelah 1 tahun, mungkin setelah 2 tahun, nah itu di mana saya berperan. Oke, jadi mungkin kalau sering kita lihat ya dok ya, mungkin pasien pasca stroke itu ada gangguannya tuh di banyak bagian tubuh ya dok ya. Iya. Ada yang gangguannya di mulut, mengunyah, berbicara, tangan, jari dan kaki. Nah dokter Maggie ini di tangan. Ya, jadi kalau kita pernah melihat ya gambaran orang yang mengalami gejala sisa stroke pada tangannya, jadi tangannya itu seperti mengatup. Jari-jari tangannya itu menggenggam, kaku, susah dibuka. Terus sikutnya juga dalam keadaan menekuk. Dia tidak bisa meluruskan sikutnya dengan mudah. Lalu ketiaknya, dalam hal ini shoulder atau bahunya itu aduksi. Artinya dia posisinya seperti ini, dia tidak bisa membuka ketiaknya. Jadi kayak nempel gitu ya dok ya sama tubuh? Iya. Oke. Kita bayangkan dengan posisi ekstremitas atas yang seperti itu, dia mungkin susah untuk mengambil gelas kopi ini. Dia tidak bisa meluruskan sikutnya, dia tidak bisa membuka ketiaknya, dan dia sulit membuka jari-jari tangannya. Dan tentunya kan hal-hal seperti itu juga menurunkan kualitas hidup pasien dok ya. Mungkin dia juga mentalnya terguncang gitu, yang sebelumnya dia tadi dokter Maggie sempat mention tangan itu kan istimewa dok, biasa bisa melakukan berbagai hal dengan tangannya, setelah kena stroke jadi sangat terbatas gitu dok. Nah, tadi Dr. Maggie mention, Dr. Maggie ini istilahnya pelabuhan terakhirnya nih buat pasien stroke gitu kan. Nah dok, biasanya tuh dok berapa lama sih dok setelah pasien itu kan biasanya kalau stroke tuh masuk UGD, di treatment sampai pulang. Dan kondisi seperti apa sih dok yang ini memerlukan tindakan apa tadi dok, mungkin dokter nanti bisa jelaskan juga jenis tindakan untuk pasien stroke tadi seperti apa dan kriterianya seperti apa dok? Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya hanya menangani gejala sisa dari stroke itu. Jadi kita harus memberikan kesempatan bagi otot-otot itu untuk pulih, bagi stroke-nya untuk pulih. Jangan saya tidak akan menangani pasien itu sebelum 1 tahun sejak serangan. Karena dalam 1 tahun itu masih besar kemungkinan bagi otak dan otot-ototnya untuk pulih. Nah biasanya yang nggak mau sembuh itu baru akan kelihatan setelah 1 tahun. Iya. Jadi pasien ada yang 1 tahun setelah serangan dia mungkin sudah melakukan banyak pengobatan, banyak rehab medik dengan berbagai metode, tapi kurang maksimal hasilnya itu baru mungkin bertemu dokter Maggie untuk dicari jalan keluarnya, terutama yang bagian tadi ya dok, tangan yang bentuk tangannya seperti dokter Maggie jelaskan di awal. Oke, dan untuk tindakannya sendiri dok, itu tuh biasanya tuh operasinya itu berapa lama sih dok? Nah tergantung nih operasinya apa. Karena operasinya itu sebenarnya banyak jenisnya, tergantung fungsi tangannya pasien, fungsi apa yang hilang, fungsi apa yang tersisa. Tapi rata-rata sih nggak begitu panjang ya pembedahannya, mungkin 1-3 jam. Nama operasinya apa dok? Mungkin boleh dikasih tahu ke sahabat Premier? Macam-macam ya, salah satu contohnya misalnya tendon transfer. Jadi misalnya nih pada orang yang stroke sudah lama, di tangannya itu katakanlah ada 6 otot. 3 berfungsi, 3-nya lagi lumpuh katakanlah. Terus yang 3 yang lumpuh ini dia udah nggak mau sembuh. Nah yang bisa kita lakukan dengan tendon transfer itu, jadi kita pindahkan 1 dari ketiga otot yang masih ada fungsinya, kita pindahkan, kita jahitkan ke otot yang sudah tidak berfungsi lagi. Jadi seakan-akan
otot yang tidak berfungsi itu menjadi hidup kembali. Walaupun sebenarnya yang menggerakkan adalah otot Otot yang yang memang lain. masih ada fungsinya. I see. Jadi Ya, emang ya, kita ya. mengakal-ngakali apa yang ada. Gitu. Jadi kayak semacam kalau bahasa umumnya itu kayak life hack gitu ya. Life hacknya gimana? Life hack ala Dokter Maggie gitu, sahabat Premier. Nah, saya tuh pernah dengar dok, ada yang namanya spastic hand, Ya itu. operasi spastic hand gitu. Ya. Itu apa sih dok? Mungkin apakah yang tadi Dokter Maggie udah jelaskan itu sama aja atau mungkin Ya. apa bedanya? Ya, jadi boleh dikatakan apa yang akan saya lakukan tuh judulnya secara generik ialah spastic hand surgery. Karena stroke itu kebanyakan ya manifestasinya ialah spastisitas. Nggak semuanya sih, ada yang manifestasinya bukan Macem-macem ya dok ya? spastisitas ya. Tapi spastisitas itu sendiri artinya ialah kondisi di mana otot mengalami kontraksi terus-menerus. Karena dia kontraksinya terus-menerus tidak bisa dikendalikan dengan baik, makanya otot itu jadi susah bergeraknya. Oke. Jadi tidak bisa, misalnya sikut yang menekuk dalam posisi spastik, dia tidak bisa diluruskan, tidak bisa ekstensi seperti itu. Nah, umumnya dok dari pengalaman dokter menangani pasien-pasien dengan kasus seperti itu, pasca tindakan itu, apakah nantinya nih mungkin kan pasien sebelumnya udah menjalani nih dok rehabilitasi medis yang cukup lama, mungkin tadi kalau dokter mention ya kurang lebih 1 tahun lah. Nah, pasca tindakan ini tuh apakah pasien itu tetap memerlukan rehab medik dok untuk memperbaiki fungsi-fungsi tadi? Nah, pasien setelah spastic hand surgery pun masih memerlukan rehab medik. Jadi yang saya lakukan tuh bukannya menggantikan peran rehab medik ya, tapi yang saya lakukan tuh justru membantu rehabilitasi medik itu sendiri. Jadi kita pernah ketemu ya mungkin pasien yang pasca stroke, dia sudah 3 tahun bolak-balik ke fisioterapi, dia sudah capek setiap hari, setiap pagi dia harus berangkat ke klinik fisioterapi misalnya. Terus kok nggak mencapai tujuannya, mulai kesel, mulai marah-marah sama istrinya. Mulai jenuh juga kali kan, udah dia jenuh. mungkin rasanya udah banyak hal dilakukan tapi masih belum optimal gitu yang dirasakan. Iya. Nah di situ peran saya, misalnya saya lakukan yang namanya tendon transfer. Nah setelah tendon transfer wajib fisioterapi lagi. Tetapi dengan tendon transfer yang sudah dilakukan, apa yang mau dia capai lebih gampang tercapai. Jadinya, misalnya kita melatih pasien itu supaya dia bisa megang gelas. Nah, dengan operasi yang saya lakukan, dia bisa target megang gelasnya itu lebih gampang untuk tercapai. Dan jadi pasti, fisioterapinya lebih efektif gitu. Dan pasti pasien juga lebih senang nih yang tadinya dia mungkin mau minum, minta tolong orang sekitar atau keluarga. Jadi at least target megang gelas tadi dia sudah bisa tercapai dengan lebih cepat. Iya, betul. Nah, biasanya nih dok, kan tadi dokter udah mention juga misalkan target pegang gelas nih bisa tercapai lebih cepat dengan tindakan tadi. Nah, pasien-pasien yang sudah melakukan tindakan tadi dok, itu untuk tingkat pulihnya itu apakah sedia kala seperti dia sebelum terkena stroke atau gimana nih dok mungkin? Oh ya, kita juga tidak mem-PHP-in pasien. Jadi, jangan PHP itu sedih dok, dosa lagi. Ya, enggak sih. Kita harus ingat bahwa stroke itu kerusakan utamanya di otak. Otot itu rusak atau lumpuhnya hanya karena manifestasi dari stroke itu sendiri, dari kerusakan otak yang terjadi. Jadi saya tidak menjanjikan pasien saya Anda bisa kembali bermain piano, bermain harpa seperti tangan yang tidak kena stroke. Enggak. Cuman dari fungsi yang tadinya katakanlah cuman 30% setelah stroke, ya mungkin kita bisa tingkatkan jadi 50 atau bahkan jadi 60%. Yang tadinya pasien tidak bisa megang gelas sendiri, sekarang dia bisa pegang gelas sendiri. Terus yang lebih penting itu dia bisa bisa membersihkan badannya sendiri, bisa mandi sendiri gitu dok kurang lebih ya. Iya. Dia bisa pakai pakaian sendiri, jadi menambah kemandiriannya. Dan tentunya kalau dia lebih mandiri, kualitas hidupnya juga akan lebih baik tentunya itu kan. Nah dok, ini kan mungkin sebuah tindakan yang masih kurang familiar nih. Mungkin agak sedikit tidak umum karena sangat spesifik dan mungkin masih sedikit lah orang yang melakukan ini. Kalau untuk operasi itu kan mungkin orang bayangannya disayat gitu dok dengan jahitan yang banyak. Mungkin kan kalau kita bicara operasi-operasi lain ya udah umum lah kayak usus buntu, operasi amandel dan lain-lain. Mungkin masyarakat udah lebih tahu gitu. Oh ya jahitannya sekian atau mungkin sesar gitu kan. Nah kalau untuk tindakan ini dok, itu apakah memerlukan sayatan yang besar dengan jahitan yang cukup besar atau gimana nih mungkin supaya masyarakat nih mungkin nggak susah bilangnya karena tergantung operasinya apa nih. Ada operasi yang mungkin sayatannya kecil, ada operasi yang sayatannya gede.
Tapi umumnya ya operasi ini bukan termasuk operasi yang sangat complicated, major sampai menyebabkan perdarahan yang banyak, itu enggak. Jadi sahabat Premier juga nggak perlu takut dok ya kalau mungkin ada orang tua, sanak atau keluarga yang sekiranya menurut sahabat Premier setelah mendengarkan penjelasan dokter Maggie tadi, wah takut nih mau operasi besar dan lain, itu sebenarnya enggak dok ya. Ini operasi yang cenderung ya nggak terlalu banyak resiko gitu. Iya. Ya, jadi bukan operasi besar Bukan seperti bedah operasi, jantung atau iya, bedah bukan. saraf gitu enggak ya. Jadi nggak usah terlalu takut ya dok untuk menjalani operasi ini. Nah dok, ini terakhir nih dok. Setelah dilakukan tindakan ini dok, umumnya nih dok rata-rata aja sih, itu pasien tuh berapa lama sih dia udah mulai merasakan adanya perbaikan fungsi-fungsi tadi dok? Eh, s- saya kasih satu contoh pasien saya ya. Jadi pasien saya itu penderita stroke sudah 2 tahun. Jadi dia posisi sikutnya itu selalu nekuk begini, lebih dari 90 derajat. Jadi dia mau jalan, mau duduk selalu sikutnya nekuk seperti ini dan dia tidak nyaman dengan hal itu. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngambil barang, susah sekali. Itu Mau kalau menjulurkan pasien tangannya. seperti itu tidur juga posisinya seperti itu dok ya berarti dia ya pada saat tidur? Interesting question. Ya kan? Biasanya enggak. Kalau dia Oke. tidur karena dia relax, cenderung berkurang spastisitasnya. Oh. Tapi kalau dia mulai bangun, apalagi kalau dia mulai stres, mulai marah, nah spastisitas itu akan bertambah. Oh, I see. Ya. Jadi ketika tidur tuh sebenarnya nggak Biasanya lebih relax. lebih relax. Ya. Oke. Nah, terus tadi yang Nah. pasien dokter gimana tuh? Nah, pasien saya itu karena dia spastisitas pada siku, saya lakukan operasi yang namanya hyperselective neurectomy. Setelah dilakukan hyperselective neurectomy, operasinya mungkin cuma 1,5 jam, dia pulang. Seminggu dia kontrol. Ketika dia berjalan, tangannya itu sudah bisa lebih turun. Sikutnya sudah bisa lebih turun, lebih rileks. Tapi dia masih tetap bisa tekuk lurus. Jadi gerakan tidak mempengaruhi, tidak berarti dia nggak bisa nekuk lagi gitu. Dia tetap bisa nekuk. Tapi jadi gerakannya lebih terkontrol, lebih terkendali dan lebih efektif. Lebih efektif. Itu tujuannya itu ya Iya. dok ya memang. Iya. Pesan untuk sahabat Premier dok. Mungkin untuk sahabat Premier yang saat ini pernah mengalami stroke atau mungkin keluarga, sanak, family, apa nih dok yang ingin dokter sampaikan? Jadi pesannya untuk Bapak Ibu yang sudah lama menderita stroke, terus masih ada gejala sisa yang di tangan ya khususnya, yang kayaknya sulit banget untuk di-improve dengan fisioterapi dan terapi yang lain-lain. Kalau saya diizinkan, saya lihat dan saya assess kira-kira ada yang bisa saya lakukan atau enggak, apa yang bisa saya lakukan untuk tangan Bapak Ibu sehingga bisa lebih fungsional. Artinya ini juga memberikan harapan baru dok ya bagi para penderita stroke yang sebelumnya Ya. mungkin udah hopeless, udah capek. Ini ada harapan baru pengobatan untuk terutama di bagian tangan tadi, Dr. Maggie. Oke. Ya. Dr. Maggie, makasih banyak atas penjelasannya yang sangat luar biasa dan berharga pada hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat Premier. Sampai jumpa lagi dok di podcast selanjutnya, dan buat sahabat Premier jangan lupa follow dan subscribe Instagram dan YouTube Rumah Sakit Premier Bintaro yang ada di bawah ini. Sampai jumpa semuanya, salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you dok.